Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ryan Erlangga Tahir dari kelas 4E Program Studi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis saya terhadap strategi pemasaran brand fashion globalnya, dan brand yang saya pilih ialah brand Adidas. Nah, kenapa harus Adidas? Nah, menurut saya dan menurut data yang saya teliti, Adidas ini dia merupakan pemimpin global di industri fashion, yang dimana brand Adidas ini berhasil mengkolaborasikan atau memadukan antara eh, industri olahraga dengan industri gaya hidup modern, fashion gitu. Nah, di era digital, di era marketing 2.0 hingga 4.0 ini, Adidas terus-menerus mereka melakukan inovasi secara berkelanjutan, juga mereka melakukan kampanye digital gitu. Jadi mereka nggak hanya terpaut pada industri olahraga, tapi mereka juga berkecimpung di industri sosial gitu. Nah, untuk fase pertama yang mereka lakukan untuk memilih nilai atau segmenting targeting positioning, mereka mempunyai 4 poin atau 4 aspek. Yang pertama ini geografis, kedua demografis, ketiga psikografis, ketiga keempat itu perilaku. Yang dimana secara kesimpulan mereka ini menginginkan memiliki pasar global yang dimana pasar global ini berada di kawasan yang tinggi aktivitas gitu, atau uh, padat gitu, yang dimana untuk pelaku dari aktivitas tersebut ialah pria dan wanita untuk kalangan usia 15 hingga 40 tahun dengan status pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya gitu. Yang mereka itu menginginkan gaya hidup aktif, kepedulian kesehatan, penggemar tren streetwear, juga mereka itu menginginkan mereka itu sadar akan isu lingkungan gitu, yang dimana tujuan dari semua itu tuh untuk mencari kenyamanan sama performa yang tinggi gitu. Nah, oke. Okay. Untuk fase kedua itu yang mereka menyediakan nilai ada 2 poin, yang dimana pertama itu unique selling point marketing 3.0, lalu untuk kedua itu pembauran pemasaran marketing mix Porvi. Oke, okay. Yang dimana USP mereka itu ada dua, yang masing-masing poinnya itu memiliki eh, memiliki pasangannya. Yang pertama itu quality berpasangan dengan speed, yang kedua itu service berpasangan dengan price. Nah, untuk bauran pemasarannya mereka itu, pada produk mereka itu sudah pasti mereka menyediakan atau memberikan produk yang original dari khas mereka gitu. Lalu untuk price yang mereka miliki itu uh, value based juga, skimming pricing di edisi terbatas itu sangat mereka pentingkan dan sangat mereka utamakan. Contohnya itu kayak misalkan salah satu produk yang berkolaborasi dengan ikon olahragawan dunia gitu. Terus untuk placement yang mereka lakukan itu mereka nggak semena-mena memberikan eh, brand mereka, produk mereka dijual di sembarang toko. Mereka hanya menjual brand atau produk mereka itu di toko retail resmi mereka atau di website resmi mereka di adidas.com, juga di distributor global, yang dimana distributor global ini tuh udah bekerja sama dengan pihak Adidasnya langsung. Nah, untuk eh, promotion ini Adidas itu mereka menjadi salah satu sponsor utama di FIFA World Cup, sama mereka juga melakukan endorsement di salah satu ikon olahraga terbesar, yaitu Lionel Messi. Oke, untuk fase ketiga mereka itu mengkomunikasikan nilai mereka dengan cara kampanye, yang salah satunya ini pada tahun 2024-2025 kemarin mereka melakukan kampanye You Got This yang berfokus pada aspek emosional dan psikologis atlet, yang dimana sudah saya jelaskan bahwa Adidas ini tuh mereka nggak hanya berkecimpung di industri olahraga, tapi mereka juga berkecimpung di dunia sosial gitu. Salah satunya ini aspek mereka melakukan kampanye gitu. Nah, kampanye ini tuh bertujuan untuk eh, membantu atlet. Sebenarnya nggak semua atlet, ya semua pecinta olahraga, semua pelaku olahraga, semua pegiat olahraga, yang dimana mereka itu mengatasi tekanan negatif yang olahragawan itu miliki. Kayak contoh, olahraga itu bikin capek, olahraga itu bikin cedera, itu mereka membantu mengatasi hal negatif tersebut, juga mengembalikan kegembiraan saat mereka berolahraga gitu. Nah,
pesan-pesan kampanye ini tuh dikasih atau disampaikan melalui narasi digital yang melibatkan ikon olahraga dunia seperti mungkin kalau misalkan pernah lihat ada ikon-ikon pesepak bola dunia kayak Lionel Messi, Neymar Junior dan lain sebagainya eh, mereka berpartisipasi pada kampanye ini gitu. Untuk fase ketiga itu ada analisis promotion mix ya, di mana ada 2 poin. Yang pertama itu jenis promotion mix, ada advertising. Yang pertama itu ada advertising dan digital marketing yang mereka itu eh, melakukan iklan video sinematik secara skala global yang dimana akan diupload di platform yang skala global juga gitu yang akan memicu user generate content secara masif gitu. Jadi secara berlangsungan orang-orang tuh bisa langsung lihat dan tertuju pada advertising atau digital marketing Adidas ini gitu. Terus yang public relation, jadi Adidas ini tuh membangun citra merek yang peduli pada kesehatan mental, bukan hanya peduli pada olahraganya aja, tapi mereka juga peduli terhadap aspek sosial yang eh, produk user dari produk Adidas tersebut gitu. Nah, yang poin kedua itu ulasan daya tarik. Jadi Adidas ini tuh selain mereka memiliki produk yang bagus, mereka itu memposisikan diri mereka sebagai pendukung mental ketika ketika tekanan sosial digital itu tinggi gitu, untuk menciptakan resonansi kuat bagi Gen Z dan milenial gitu. Nah, untuk fase keempat yang pada fase kolaborasi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kolaborasi kolaborasi part 1 dan kolaborasi implisit gitu. Nah, untuk part satunya ini ada dua metode yang mereka lakukan. Yang pertama itu metode blocking konten, di mana pada metode blocking konten ini tuh contohnya mereka itu secara apa ya namanya, secara langsung memonopoli audiensi gitu. Kayak contoh pada satu fase latihan di tim sepak bola, mereka itu menjadi sponsor utama eh, untuk mensponsori pelatihan tersebut. Kayak contoh sepatunya itu mereka itu mensponsori dengan cara memberikan sepatu uh, kepada pemain-pemain yang akan berlatih gitu. Yang kedua itu built-in content. Nah, pada built-in content ini mereka tuh singkatnya mereka ngasih satu produk atau mereka nyewa satu influencer atau content creator untuk mereka itu nge-review produk yang Adidas ini punya gitu. Kayak contoh, Adidas punya produk sepatu. Nah, Adidas itu pengen produknya dikenal sama orang dengan cara built-in content ini, pakai metode built-in content ini. Mereka nyewa atau ngasih satu produk ke salah satu content creator untuk mereka review gimana keunggulannya, gimana bagusnya, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk kolaborasi implisit yang mereka lakukan, itu ada dua metode. Yang pertama itu product placement sama yang kedua itu product usage, di mana product placement ini tuh apa yang namanya menyatu dengan latar belakang gaya hidup subjek, menciptakan kesan otentik dan organik. Yang contohnya ini ada satu artis yang kena foto paparazzi yang viral, dia tuh pakai produk dari Adidas kayak misalkan contoh lah gitu. Terus kayak misalkan contoh satu artis ini tuh pakai produk sepatu merek Adidas gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu product placement. Nah, untuk produk usage ini contohnya ini uh, Lionel Messi yang pakai sepatu Adidas. Nah, itu salah satu contoh dari produk usage. Yang dimana produk usage ini fokus sama performa sama kegunaan nyata dalam produk aktivitas sehari-hari gitu. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari analisis tersebut ya, pertama ialah eh, segmentasi dan target yang tepat, yang kedua itu inovasi dan keberlanjutan, yang ketiga itu dominasi komunikasi digital. Nah, untuk segmentasi target yang tepat udah tepat, mereka menguasai segmentasi milenial dan Gen Z. Inovasi juga mereka melakukan secara berkelanjutan. Terus dominasi komunikasi digital juga mereka selalu melakukan kampanye emosional. Kayak contoh yang udah saya jelasin itu kampanye You Got This di tahun 2024 dan 2025 kemarin gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.